akan menjelaskan tahap-tahap layanan bimbingan klasikal. Tahap yang pertama yakni tahap pendahuluan, yang berisi pertama pernyataan tujuan. Guru BK memberikan salam kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar dengan kalian semua? Kemudian peserta didik menjawab salam dari guru BK. Kemudian guru BK mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang telah hadir dalam layanan bimbingan klasikal. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kalian semua sudah bersedia mengikuti bimbingan kali ini. Kemudian guru BK membina hubungan baik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Laili Nabiuna Hasni, asal dari Jepara. Dilanjut perkenalan para peserta didik dengan game. Perkenalan satu-satu diawali dengan huruf yang awalnya A berkelanjutan B, C, jika tidak ada B maka dilompati C dan seterusnya. Kemudian peserta didik berkenalan dimulai dari huruf A. Setelah perkenalan, guru BK menanyakan kepada peserta didik apakah sudah pernah mengikuti layanan bimbingan klasikal sebelumnya dan menjelaskan tujuan dari diadakannya layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, guru BK menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suatu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseli atau konselor dengan peserta didik konseli. Metode bimbingan klasikal antara lain diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar serta layanan peminatan dan perencanaan individual pada komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Dilanjut, guru BK menjelaskan tujuan dari layanan bimbingan klasikal. Tujuannya, kegiatan layanan bimbingan klasikal bertujuan membantu peserta didik atau konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal. Selanjutnya, guru BK memberikan kontrak layanan, yaitu guru BK dan peserta didik menyepakati waktu yang akan dilakukan selama proses layanan, yaitu waktunya selama 1 jam. Kemudian, guru BK menjelaskan tentang topik yang akan dibahas, yaitu topiknya jiwa kepemimpinan. Tahap transisi atau peralihan, yaitu guru BK menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses layanan bimbingan klasikal. Tahap inti atau kegiatan, yaitu guru BK memberikan materi yang dikirim di grup BA, kemudian peserta didik diberi waktu untuk membaca dan memahami. Kemudian guru BK memberi waktu 5 menit kepada peserta didik untuk membaca materi, kemudian bisa dipahami dan peserta didik bisa berpendapat. Setelah waktunya cukup, kemudian guru BK memberi pertanyaan kepada peserta didik, yaitu apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan, dan mempersilahkan peserta didik untuk berpendapat. Setelah peserta didik berpendapat, kemudian guru BK memberikan reward kepada peserta didik berupa "Ya, bagus sekali jawabannya, anak-anak pintar dan hebat." Kemudian guru BK menambahkan jawaban dari jawaban peserta didik. Kemudian guru BK menanyakan kembali kepada peserta didik apakah dari peserta didik ada yang ingin ditanyakan. Kemudian peserta didik ada yang bertanya,
Saya mau bertanya, Bu, bagaimana jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Kemudian guru BK menjawab dari pertanyaan Mbak Deva tadi. Jika pemimpin tidak bisa menjalankan tugasnya, maka yang terjadi, anggota kelompok tidak tahu tujuan yang sebenarnya yang akan dicapai dan juga akan terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat terselesaikan. Nah, cara menjadi pemimpin yang baik harus bisa mencapai tugas kepemimpinan, yaitu mendorong, bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain mengungkapkan perasaan. Expressing atau feeling, tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok. Mendamaikan, tindakan mendamaikan dan mempertemukan orang-orang yang berbeda pendapat. Mengalah, kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar seorang pemimpin dapat memiliki wibawa di hadapan anggotanya? Yaitu, guru BK menjawab, harus mempunyai attitude yang baik ya tentunya. Dengan attitude yang baik, tenang, dan positif, seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih baik, tenang, dan lebih positif. Hal ini disebabkan karena attitude yang positif kamu miliki akan membantu tim kamu lebih tenang juga dalam menghadapi masalah dalam tim tersebut. Kemudian guru BK bertanya kepada peserta didik, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan oleh guru BK? Setelah berdiskusi, layanan yang akan dilanjutkan dengan ice breaking, yakni peraturannya menyanyikan lagu Balonku Ada 5 dengan mengganti huruf vokalnya menjadi O, dan guru BK memilih peserta didik untuk menyanyikan lagu Balonku Ada 5 yang huruf vokalnya diganti O. Yang pertama yaitu dari peserta didik yang bernama Mas Arya. Balonku ada lama, rupa-rupa warnanya, aja kanang kalapa, mara-mada dan para, malatas malan hajadar, ataka sangat kocak. Kemudian yang menyanyikan dari peserta didik yang bernama Mbak Tiara. Balonku ada lama, rupa-rupa warnanya, hijau kuning melah. Pada saat ice breaking, peserta didik sangat berantusias untuk menyanyikan Balonku Ada 5 yang huruf vokalnya diganti menjadi O. Balonku ada lama, rupa-rupa. Tahap penutup, yaitu guru BK mengingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi. Kemudian, guru BK menyimpulkan materi hasil kegiatan yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan berkaitan dengan 1. Keterlibatan orang lain atau sekelompok orang dalam kegiatan mencapai tujuan. 2. Terdapat faktor tertentu yang ada pada pemimpin sehingga orang lain bersedia digerakkan atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan. Adanya usaha bersama serta pengarahan berbagai sumber daya baik tenaga, dana, waktu, dan sebagainya. Kepemimpinan adalah kepribadian seorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, melapori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya agar para bawahannya mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi yang hanya dapat dilaksanakan secara baik. Ada juga fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi pemeliharaan, serta fungsi menjalankan tugas. Kemudian, setelah guru BK menyampaikan kesimpulan, guru BK menanyakan tindak lanjut kegiatan kepada peserta didik. Apakah sudah cukup atau akan diadakan kembali? Jika peserta didik sudah merasa cukup, baik,
didik, terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian peserta didik menjawab, salam dari guru BK.